Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel saya, Sofia Nurma. Alhamdulillah hari ini kita akan perjalanan ke wisata. Artinya kita berkeliling kota Mekah. Setelah sholat subuh, setelah kita menunggu syuruk, kita kembali ke kamar hotel. Dan kita persiapan untuk tur sekaligus mengambil mikot untuk umroh kedua teman-teman. Nah, nanti di perjalanan kita sambil melihat bagaimana pemandangan jalanan kota di Mekah. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan. Iku anak ibu ning. Iku dus. Duduk. Bukan. Duduk. Terus dibuka. Nah teman-teman, di sana itu ada terkenal karak ginger, di mana ini sebutannya kopi Arab ya. Jadi ada jahenya, enak teman-teman. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول itu adalah waladun salih soleh, itu amal baik daripada anak yang soleh yang bisa mendoakan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga semuanya dan mengikuti rombongan para sahabat, rombongan para nabi dalam surga tertinggi, surga Firdaus, insyaallah bisa berjaya di surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini terowongan yang menuju ke Mina. Setelah terowongan ini disebut dengan Mahbas Jin, yang mana banyak ditempati hotel-hotel para jemaah haji yang reguler. Dan untuk umroh juga sekarang hotel ini penuh Bapak Ibu, kanan dan kiri.
karena ada fasilitas bis baik dari hotel itu sendiri dan bis umum yang antar ke Masjidil Haram. Jadi penuh hotel yang di kanan dan kiri ini namanya masjid. Adapun Mina lurus ke sana pas musim haji, rata-rata orang yang bisa jalan kaki ke jauh, tapi lebih cepat dari naik mobil karena waktu musim haji dari saking penuhnya seperti itu. Itu bisnya Pak. Ini nyaman masjid, itu bis orang yang mau ziarah. Ada bis khusus ada di sebelah kiri, di bawah seng di sebelah kiri. Yang kuning. Iya. Alhamdulillah Bapak Ibu, mari pagi ini sambung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sambung kita kepada Rasulullah SAW untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى tetap menunggu, karena termaktub dalam kitab Injil bahwa akan datang Nabi yang terakhir yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian setelah datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai utusan Nabi, yaitu Nabi ini kemudian mengenalkan tentang tauhid, mengenalkan kalimat La ilaha, sehingga kemudian Bapak Ibu orang di sini tidak bisa makan. Bapak Ibu lihat buminya yang terlihat hanya batu yang ada, tetapi begitulah kemudian kita bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah melimpahkan rezekinya di dalam suci subhanallah walhamdulillah. Ada yang datang karena Rasulullah itu punya paman namanya Abu Thalib, yang beliau orang yang sangat berwibawa di kalangan kufar Quraisy di Mekah di waktu itu. Ada yang datang, tolong kasih tahu ke ponakannya, ke Muhammad, jangan lanjutkan dakwah tauhid itu, katanya. Tolong sampaikan. Akhirnya disampaikan oleh Abu Thalib kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Seandainya pun bulan di tangan kananku, matahari tangan kiriku, terjadi di Jabal Sur. Sengaja kita akan datang ke Jabal Sur Bapak Ibu, karena Jabal Sur ini adalah salah satu bukit yang tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah perjuangan Rasulullah dalam perjuangan dakwah Islam yang waktu itu Rasulullah SAW. Mereka belum kenal tauhid Bapak Ibu, mereka tidak kenal Allah. Bayangkan, sebelumnya dikenal dengan masa jahiliyah. Artinya jahiliyah adalah masa kebodohan, karena mereka antara Injil yang asli yang itu kemudian sudah 600 tahun lebih dengan Al-Quran, dan Injil ini kemudian diterangkan dalam Al-Quran yuharrifunal kalimah mawadih, yaitu dirubah-rubah oleh kekuasaan di waktu itu, sehingga kemudian keaslian daripada kitab Injil ini berubah. Tetapi bagi yang ahli kitab, ahli kitab waktu itu, ya tetap nanti pas gini ya, nanti ada nanti kami tunjukkan. Jadi dihilangkan begitu, supaya tidak ketahuan jejaknya kemana. Dan Rasulullah ini ambil pasir, dan pasir kemudian dihamburkan ke musuh-musuh, dan musuh tersebut kemudian tidak melihat, tidak mendengar, tertidur seperti itu, Masya Allah. Dan karena
tidak menyangka sebab ada sarang laba-laba, ada burung merpati juga yang tidur di sana. Dari dalam Sayyidina Abu Bakar itu melihat dengan musuh itu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menangis karena khawatir keselamatan Rasulullah terancam. Tapi apa yang dibacakan Rasulullah membacakan satu ayat, ya, ayat itu dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kau bersedih, wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi di sini bukan innallaha ma'i, karena Allah bersama aku, enggak, tapi innallaha ma'ana, bersama kita. Bukan tingginya jauh banget. Parkirannya. Ini kemarin kapur juga ini. Separilnya misalnya itu bisa jadi di rumahnya. Sebagaimana Rasulullah dulu jiwa. Ini rumah di sebelah kanan, rumah luas sekali. Rumah saya hampir di sini. Sudah. Rumahnya imam besar. Bagus. Ya, peristiwa Rasulullah SAW di Jabal Sur. Baik, para tamu Allah, sekarang kita menuju ke Padang Arafah. Ini menyaksikan pemandangan kanan dan kiri menuju Padang Arafah, Bapak Ibu. Jadi sebelah kanan ini musim dingin saja. Kalau dulu Padang Arafah kalau satu masih pakai tenda-tenda kayak itu. Iya. Sekarang masih apakah masih pakai tenda-tenda? Dulu kan tidak ada apa-apanya, padang pasir. Sekarang sudah banyak pepohonan, sudah hijau sekarang. Ya. Biasa aja dibikin lubang aja gitu. Iya. Dulu kan. Cuman sekarang kita sulit ke Jabal Rahmah. Jadi nanti kalau misalnya tidak, saya sarankan, saya kasih tahu juga. Saran saya kalau tapi saya tidak melarang juga. Tapi kalau mau, tapi saya harus sampaikan juga bahwa kondisi ke Jabal Rahmah sekarang sekitar 2 kilo. Oh ya. 1,5 kilo paling tinggi. Sesuai anak jalan. Ya, jadi bis itu diparkir di luar. Padang Arafah juga pinggiran. Terus ke Jabal Rahmahnya itu jalan kaki. Seandainya sa'i udah dapat 7 kali sa'i saudara. Para tamu Allah yang dimuliakan, mungkin 6 jam gitu. Kemudian ikut tesannya gitu. Maka kalau diterima ya bisa kuliah di sini. 6 aja bisa. 6 juga. Iya. Minimal. Itu diujinya Tapi apa sih? bahasa Arab tapi ya. Di Indonesia ada. Ada yang di Indonesia Abu Bakar namanya Asma. Dan waktu itu kemudian setelah dari Jabal Sur, mereka kemudian menyewa satu tim ahli menuju ke Madinah. Dia itu di Padang Arafah juga ada Jabal Rahmah. Namanya Rahmah itu artinya apa? Kasih sayang. Jadi ketika Nabi Adam dulu berdua dengan istri tersayang di dalam surga, kemudian melakukan satu maksiat yang menyebabkan kemudian oleh Allah diturunkan ke dengan satu dosa, akhirnya dipisah. Sayang, namanya rahmah, kasih sayang. Jadi kalau ada kaitannya dengan Arafah itu kenal rahmah saya, maka tak kenal tak sayang. Kenal dulu baru sayang. Subhanallah. Ya, monggo. Kalau enggak juga. Itu toiletnya dibuka enggak ya? Enggak dibuka. Enggak buka ya. Toilet enggak dibuka, udah jauh lagi, heran. Harusnya saksi bisu kita bahwa kita sama Allah nanti menjadi saksi bahwa kita semuanya telah sampai ke dikumpulkannya
semua makhluk Allah nanti pada hari kiamat, dan semuanya diadili oleh Allah, tidak ada yang terlepas dari pengadilan Allah. Dan setelah ada yang namanya syirat, yaitu jembatan yang setajam silet katanya, orang yang lebih banyak amal baiknya, maka kita ada bukunya juga diperlihatkan seandainya. Jadi kamera sekarang ini sebenarnya itu bagian dari perkembangan teknologi. Sebenarnya dari dulu Allah sudah menyampaikan bahwa ada buku-buku, ada para malaikat yang memperlihatkan gitu kan. Nah, maka inilah bukumu. Nah, silakan ke arah kanan. Itu artinya menuju ke arah surga. Oh, kamu ke kiri. Itu dilempar, bukan hanya dipersilakan tapi dilempar pada tugas Allah daripada para malaikat. Ya kayak sekarang ada tentara, ada apa. Oke, di sebelah kanan terlihat ada masjid Bapak Ibu. Itu namanya Masjid Namirah. Letaknya sebagian itu ada di mengumpulkan hambanya yang mungkin mampu datang hanya memakai 2 helai pakaian ihram di ibadah Arafah ini, seakan-akan betul-betul menengadah kepada Allah, menyerahkan kepada Allah, dia tenang. Menurut saya sesuai dengan perkembangan zaman, orang pun makin banyak, jadi mereka juga ya menyesuaikan. Cuman jadi semuanya bagus, tapi cuman ini kurang dekat. Ya, kurang dekat. Terlalu jauh. Sini kan jamaah Syiah dari Iran Yang mana? di sebelah kanan. Khusus? Jadi mereka di sini Kalau apa Arafah? dikasih jalan khusus Oh, dipisah. oleh dipisah khusus Oh, biar nggak oleh nyesel kayak pemerintah dulu. di sini. Kenapa? Karena haji mereka punya haji sendiri. Tapi Ya. diperbolehkan ya masuk. Ya masuk, tapi itu punya aturan sendiri. Kalau Jalan Ka'bah, makanya nggak digabung. Kalau Ka'bah umroh. Tawaf. Tawaf juga Tetap mereka. Tawaf juga mereka. Cuman mereka mempunyai hukum sendiri bahwa tawaf di kuburan Husain di Irak itu juga ya tidak masuk perlu. haji. Nah, termasuk haji ini. Kalau haji itu kan umroh kita, haji juga kan nggak. Iran. Yang banyak yang meninggal. Kayak itu loh, kayak zaitun itu loh. Siapa yang di Indonesia ya? Iya, Paji. itu bagian dari nggak jelas itu. Asal itu. Paji ku bilang. Dia bilang kemana itu? Hmm, Wukuf namanya. Kalau di Musdalifah bagian dari wajib haji, Paji. yaitu mabit di Musdalifah sekaligus sambil ada batu di sana dilempar umroh ke Mina. Nah, orang yang tidak melakukan yang wajib itu artinya tidak mabit, itu hukumnya sah hajinya, Oh iya. tapi wajib bayar dana. Jadi tembusannya wajib. Jadi yang tidak ada tembusan itu adalah wukuf dan tawaf batal. Apa? Batunya apa nih? Kan di sana kan sudah disediakan. Iya ada. Iya ada banyak, tinggal pilih. Tapi update-nya sini. Ambil. Sini ya. Afdalnya ya ambil dari Kerikil. Musdalifah. Jadi hukumnya itu ambil kerikil di Musdalifah. Kalaupun ambil selama masih di tanah haram boleh. Terus kadang ada orang membawa pulang Tuh. batu di Indonesia. Kemarin saya dapat titipan. Oh, enggak enak, perasaan apa, ternyata pernah bawa batu gitu. Sudah aja. Akhirnya suruh kembalikan ke saya. Oh dia perasaan enggak Iya. enak hati. Oh. Maksudnya buat kena Ini di sebelah kanan disebut dengan Bukit Zubaidah. Zubaidah itu adalah salah satu istri Raja Harun al-Rashid waktu itu. Dia sangat peduli terhadap Islam dan sosial, sangat tinggi dari istri Zubaidah itu. Kemudian dulu membuat satu perputaran air yang kemudian sengaja air itu dialirkan ke seluruh rakyat yang ada di Mekah ini yang membutuhkan. Nah, di waktu itu
sampai saat ini sejarahnya masih ada dan temboknya masih ada. Adapun di sebelah kiri inilah rel kereta api yang menghubungkan antara Arafah, Musdalifah, Mina. Itu setelah berjalan kereta Ada kereta api ya sekarang. ada sebelah kiri, dia di depan tuh dia langsung sedang jalan. Nah, tapi rupanya itu hanya mencukupi untuk Arab Khalijah. Arab Khalijah ini susu ya. Kemudian saksikan di depan di sebelah kanan itu terowongan Mina tadi, kata si bunda tadi. Itu terjadi tragedi nggak ada listrik, putus waktu itu, orang pun di dalam bertabrakan dan waktu itu masih satu jalur. Akhirnya banyak yang meninggal di waktu itu. Dan sekarang sudah menjadi 2 jalur sekarang. Sudah ada. Tendanya yang reguler di depan kita sebelah kanan. Jadi lumayan jauh. Ini sebelah kanan tenda bagi jemaah haji yang reguler. Gulung dibolongi. Dia. Banyak apa ya, tumpang tindih tempatnya itu sudah ada di tempatnya orang lain gitu. Ada yang manis teh. Ada gua menghadap mulut guanya menghadap ke Ka'bah. Oh itu. Namanya Gua Hira. Guanya nama Gua Hira. Adapun bukitnya namanya Bukit Nur. Nur adalah cahaya, satu cahaya. Jadi dalam Al-Quran tidak ada anwar, tidak ada banyak cahaya. Yang ada nur, satu cahaya. Tapi kalau kegelapan, zulumat, banyak ditemukan. Zulumat, banyak-banyak kegelapan. Apa artinya? Dari banyak kegelapan menuju ke satu kebenaran. Kebenaran tauhid, kebenaran iman, kebenaran Islam. Guanya nggak begitu kelihatannya. Ya, Satu kebenaran saja yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. guanya nggak ada besar. Lama-lama kalau nggak nyata. Kira. Bokeh lo. Merpati. Burungnya.
شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Itu yang untuk niat umroh pribadi. Sekarang yang untuk umroh badal, itu mengumrohkan siapa yang diniatkan oleh panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha an. Sebut nama siapa bin siapa. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Saya niat umroh dan berihram dengannya untuk siapa? Sebut namanya. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Qabul, amin, taqabbalallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik.